menonton video ini, dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, and comment supaya saya bisa terus berkarya membuat video edukasi permasalahan hukum di Indonesia. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Abdul Rozak yang akan membahas permasalahan hukum di Indonesia. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang hutang piutang teman-teman. Jadi hutang piutangnya itu kalau misalkan tidak bayar lalu diviralkan, dalilnya ada apa enggak, dalam artian deliknya ada atau tidak gitu teman-teman. Karena beberapa hari yang lalu teman saya yang nanya juga sih sama saya, dia bilang gini, Jak, kalau misalkan gue ngebayar utang sama temen gue terus diviralin sama dia nih, dia kena nggak sih hukumnya gitu. Nah makanya saya di sini di video ini saya ingin membahas juga teman-teman, hukumnya memviralkan hutang orang lain. Jadi oke teman-teman, hutang piutang itu juga ada suatu perjanjian. Nah di situ diterangkan di pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, terus kedua kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang ketiga suatu hal tertentu, yang keempat suatu sebab yang halal. Nah ini syarat sahnya perjanjian teman-teman, diatur di pasal 1320 KUH Perdata. Nah di sini sudah jelas nih teman-teman. Nah jika teman-teman mempunyai hutang terhadap perusahaan atau orang lain lah gitu ya, individu, nah ini syarat sahnya seperti itu yang tadi saya terangkan di pasal 1320 KUH Perdata. Di situ sudah jelas teman-teman. Nah suatu perjanjian itu akan batal demi hukum jika suatu sebab adalah terlarang. Dalam artian gini teman-teman ya, misalkan nih si pengutang ini belum bayar, lalu ditagih, belum ada duit, ditagih belum ada duit, ditagih belum ada duit juga gitu. Nah lalu dia memviralkan. Nah ini batal demi hukum karena di sini sudah dijelaskan suatu sebab adalah terlarang. Nah dijelaskan lebih detail lagi di pasal 1337 KUH Perdata, menentukan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Ya, jadi secara garis besarnya itu teman-teman, apabila melanggar atau bertabrakan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia ini teman-teman. Jadi entah itu memviralkan atau enggak, ngomong kemana-mana ke tetangga dan lain-lain gitu teman-teman. Nah itu nggak boleh. Jadi batal demi hukum perjanjian tersebut gitu. Nah apabila hutang itu diviralkan melalui orang-orang gitu, diumumin ini dia punya utang nih begini. Nah di sini dijelaskan teman-teman, pidananya ada di pasal 310 KUH Perdata yang berbunyi ayat 1, barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata, akan tersiarnya tuduhan itu dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500. Nah ini kalau misalkan mencemarkan nama baik teman-teman, atau menyiarkan lah, ini dia punya utang, ini dia punya nih, kagak mau bayar nih, tolong begini-begini kasih tahu nih gitu. Nah itu ya nggak boleh teman-teman, itu kan urusan pribadi, ya urusan pribadi. Jangan urusan pribadi dinaikin ke publikasi, itu nggak boleh karena di situ udah melanggar dan akan dikenakan pasal 310 KUH Pidana. Nah lanjut, apabila
menyiarkannya itu melalui sosial media atau enggak lewat SMS atau enggak WhatsApp. Ya contohnya nih yang sekarang lagi tenar-tenarnya pinjol ya, pinjaman online. Kadang kalau misalkan yang ngutang itu nggak bayar, pertama diteror, ya kan, kontak daruratnya. Nah yang kedua, kontak-kontak yang ada di HP yang ngutang ini disebarkan. Dalam artian disebarkan tuh dikasih tahu, tolong yang kenal atas nama ini, atas nama Mawar alias Mawar, dia belum bayar hutang nih terhadap aplikasi ini, tolong kasih tahu temennya atau saudaranya supaya bayar hutang gitu. Minjem bisa tapi ngutang bayar nggak bisa gitu. Nah itu nggak boleh teman-teman. Di sini lebih dijelaskan lagi dalam pasal 45A ayat 2 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, ini dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, atau biasa disebut Undang-Undang ITE, teman-teman. Jadi intinya jika ada yang utang terus tidak bayar, terus kita tagih nggak bayar lagi, terus kita tagih belum dibayar lagi. Nah, jangan sampai menagihnya dengan cara menabrak undang-undang atau berlawanan dengan undang-undang. Karena jika berlawanan dengan undang-undang itu sudah jelas pada pasal 1337 KUH Perdata, itu perjanjian batal demi hukum, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya ngutangin orang terus dia bayar susah, nah itu harus sesuai dengan jalur yang ada gitu. Jadi saya contohin nih teman-temannya sedikit nih. Saya contohin, misalkan teman-teman ngutangin orang 10 juta, terus udah secara pasal 1320 KUH Perdata nih sepakat, sahnya suatu perjanjian sepakat, terus mengikatkan diri, nah terus suatu sebab yang halal dan suatu hal tertentu gitu. Nah ini udah sepakat nih teman-teman. Nah ternyata dia ini prestasi gitu, di kemudian hari dia tidak bayar ya kan, selama 3 kali. Nah itu jangan memviralkan, tapi teman-teman harus kasih somasi gitu, somasi. Nah habis itu kalau tidak ada tanggapan juga, nah lalu naikkanlah gugatan perdata gitu teman-teman. Ketika naikin gugatan perdata, di situ teman-teman harus jabarkan dan teman-teman jelaskan ini kronologisnya seperti ini, asal muasalnya begini ya kan, sampai teman-teman mengalami kerugian. Pertama hutangnya 10 juta, terus saya juga mengalami kerugian waktu, kerugian immaterial juga. Nah itu teman-teman jelasin gitu, nanti biar hakim lah yang akan memutuskan gitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja video kali ini yang saya jelaskan. Kalau teman-teman suka, dukung channel saya dengan cara subscribe, like, and comment, dan share. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. NKRI harga mati. Merdeka, merdeka, merdeka.